ada perdamaian, ada senyum, ada tertawa, itu bumi yang sempit pun menjadi lega. Ya. Nah, hadil ya apa namanya, takfir masa dari luasnya bumi ini tidak akan memberi ruang kepada semua orang kalau tidak ada cinta. Tapi kalau ada cinta, meskipun kita hidup berdesak-desakan, itu rasanya kok lega. Nah itu, jadi marilah kesempatan yang langka ini hadirnya para penanggung jawab dalam budaya di Kedua Keraton dan di provinsi DIY dan seterusnya, itu kita manfaatkan sebaik-baiknya agar kita bisa melihat budaya Islam dari dua keraton yang sekarang, dua keraton ini kan keraton Islam, itu bisa kelihatan lagi. Karena itu saya ingin sebelum membuka secara resmi, saya ingin membaca. Kalau di Jakarta itu orang baca patrun, kalau di sini saya akan nembak sedikit ya, nembak siapa remehnya agak pocong. Di menuju awal roh budaya luhung ing Yogyakarta sesarengan lan MUI midhangetno pangandikaning Nimpuno. Saya supaya kita bisa tahu budaya kita yang bernilai itu bersama-sama MUI, mari kita dengarkan pangandikaning yang atau orang-orang yang memang berkompeten di dalam ya, Bismillahirrahmanirrahim. Workshop sehari Kesultanan Ngayogyakarta dan Kabupaten Pakualaman dalam perspektif Islam, saya nyatakan secara resmi dibuka. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Makasir MA, Ketua Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan brief, tapi briefnya mohon izin nanti hanya mengambil daharan kebetulan untuk kemudian bisa dibawa masuk ke dalam, karena kita akan segera melakukan kegiatan workshop seni budaya Islam kali ini. Nanti acara workshop akan dipandu oleh PJ Ahmad Nasir ASP PKKI. Mungkin langsung tersebut. Dan saya mau mempersilahkan mengambil unjukan dan daharan. Ada dua itu, ada teh dan teh telang, wedang telang. Obat itu produk khas Jogokaryan. Jadi monggo dicoba, dinikmati dan sangat bermanfaat bagi mereka yang ingin menurunkan kadar gula darah maupun kolesterol. Ya. Itu wedang telang khas kampung Jogokaryan. Telang. Ya, bunga dari bunga telang. Monggo di depan bisa dinikmati. Ya, teh telang Jogokaryan. Ya, saya merasakan teh ada. Terima kasih, monggo Bapak Ibu yang akan dinikmati, dan kami informasikan bahwasanya untuk sertifikat linknya nanti akan diberikan kepada Bapak Ibu setelah Isoma. Jadi nanti akan dapat sertifikat, namun link sertifikatnya akan diberikan kepada Bapak Ibu. Mendak lagu dada sewu ya, ini etika Jawa. Yang Islami, negara Jawa yang Islami, artinya sesuai dengan
tujuan Islam yang utama adalah Islam yang rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Nah, itulah pengertian bahwa Kesultanan Ngayogyakarta Adiningrat itu nama resminya, sedangkan Indonesia Kesultanan Yogyakarta, negara Jawa yang Islami. Kemudian poin yang kedua, gelar raja. Gelar raja di negeri Yogyakarta sesuai dengan Kesultanan, gelar raja adalah Sultan, ya, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan suatu negara Islami dengan gelaran-gelaran ikutannya. Ialah Abdurrahman, Sayyidin Panotogomo, Kalifatullah. Ini bagian dari gelar lengkap dari Sultan, ya. Dalam sampai dalam Kangsingun dan Sultan Hamengkubuwono Senopati Abdurrahman Sayyidin Panotogomo, ya. Yang artinya tadi saya kira tidak usah dipaparkan, Bapak Ibu sekalian lebih fasih dari saya, ya. Apa itu artinya? Abdurrahman Sayyidin Kalifatullah, ya, adalah gelar dari Ngesot Dalam atau gelar dari Raja Kesultanan Yogyakarta. Yang perlu kita ketahui juga bahwa negeri Yogyakarta itu sudah eksis, sudah ada jauh sebelum NKRI lahir. Karena sejak tahun 1755 ketika Mataram dibentuk. Kemudian yang kasat mata Bapak Ibu sekalian, yang menandakan bahwa negeri Yogyakarta itu adalah Islami, yang kasat mata saja, yang kentara, bangunan masjid. Bangunan masjid di Keraton Yogyakarta itu bermacam-macam. Ada masjid Keprabon satu, yaitu di sebelah barat, alun-alun, itu masjid Keprabon, masjid sentral, masjid pusat, Istiqlalnya negeri Yogyakarta di negara. Di samping itu ada masjid Prabon. Kadipaten ada, Kepatian ada, di Makam Kota Gede ada masjid Mataram, di Pacimacan ada, di Makam Perdana Jaya Mukir ada masjid Pacimacan. Di samping itu ada masjid Patok Negoro, Kiblat Papat, Melangi, Pelosok Kuning, Babatan, Bonggelan. Di seantero desa di seluruh negeri Kesultanan Yogyakarta tersebar masjid-masjid yang namanya Masjid Kapungan Dalem. Ada yang di Kuncen, ada yang di Bulunya, ada yang di Danurjan, ada yang di Perbuyangan, di Mutian, di Megaleh, di Pleret, di Jeran, Wonokromo, dan lain-lain di seantero tempat. Nah, masjid-masjid ini secara kasat mata menandakan bahwa ini adalah negeri Islam. Nah, arsitektur masjid di Keraton Yogyakarta, di negeri Yogyakarta adalah arsitektur Jawa yang mempunyai nilai filsafati. Ada pitutur luhur yang tersimpan. Sebagai contoh, Masjid Ageng, Masjid Keprabon tadinya, atapnya bersusun 3. Ini Islami, iman, Islam, ihsan. Tujuan dari agama Islam dan demikian pula agama-agama yang lain ialah pembentukan manusia yang berbudi pekerti luhur, yang akhlakul karimah. Iman, Islam, ihsan. Mustoqa masjid tidak sembarangan. Arsitektur Jawa ini mempunyai nilai-nilai yang terselubung berupa gagah, modifikasi dari huruf alif, tunggal, esa, Allah, dan ron kluwe, daun kluwe, linue, dan ditambah lagi menurut Gusti Joyo adalah itu replika Nagambir Arum Manganggar. Nah, kalau 3 tadi, iman, Islam plus
Mustofa. Ini adalah sesuai dengan ajaran tasawuf, di mana kedekatan manusia dengan ilahi seperti piramid. Yang paling banyak di bawah syariat, di atasnya paling agak sedikit lagi tarekat, yang atasnya lagi hakikat, dan yang paling kecil, yang paling sedikit jumlahnya adalah ma'rifat. Kalau digrafikkan seperti itu. Nah, begitu tentang masjid yang ada. Petanda yang kedua, Tugu Golong Giling, ya, yang ada di Tugu sekarang ini dulunya lah Tugu Golong Giling yang tingginya 25 meter. Ini adalah buatan atau dibuat atas titah dari Sultan Hamengkubuwono I. Ini ada maunya, ada pintu leluhur, bentuknya seperti ini. Yang ini golong bulat, yang ini giling, silindris, manunggaling kawula Gusti. Pemerintah dengan rakyat harus menyatu, raja dengan kawulurnya harus menyatu, manusia dengan ilahi penciptanya harus menyatu. Jalan lurus dari Tugu ke Malioboro, ke alun-alun adalah mempunyai pintu leluhur. Penggal pertama, Margo Utomo, hiduplah dengan akhlakul karimah yang baik-baik, budi pekerti baik, berbudi pekerti yang baik, yang laras, yang lurus, yang leres. Ke selatan, Malioboro, hidup dengan obor, dengan penerangan, dengan dituduh dari para wali, utamanya Wali Sunan Kalijogo yang Budoyo. Ke selatan, hidup di dunia, ya harus layak sebagai manusia. Kejarlah kekayaan, bekerjalah mencari rezeki seperti kita, seperti akan hidup selamanya. Namanya Jalan Margo Mulyo. Dari titik 0 sampai alun-alun itu pangurahan. Hilangkanlah hal-hal yang tidak baik. Kalau tangan masuk ke keraton, pura itu artinya singkir. Itu bukti yang kasat mata. Kasat mata yang lain beringin, Bapak Ibu sekalian. Di tengah alun-alun ada beringin dua. Yang barat itu namanya Kiai Diwondaru, yang sebelah timur namanya Kiai Diwondaru. Secara historis yang barat itu dari bibit dari Pajajaran, secara dan yang di timur itu bibit dari Pajajaran, yang di barat ada bibit dari Majapahit. Salah, saya setuju dan sangat mendukung apa yang saya sampaikan Gus Hilmi tadi, bahwa yang ada itu adalah kerajaan Islam Jawa atau kemudian Islam Kejawen. Kejawen itu, kalau saya dalam studi saya yang saya lakukan, Kejawen itu seperti juga studi yang dilakukan oleh Nancy Florida. Kejawen itu bukan agama baru, bukan agama yang berbeda dengan Islam, tetapi sebagaimana konsep nasionalisme kalau sekarang Indonesia ini. Jadi Kejawen itu adalah nasionalisme bangsa Jawa, bukan satu konsep keagamaan yang justru bertentangan dengan Islam. Tetapi memang kemudian abangan muncul dalam studi yang saya lakukan itu baru pada masa tanam paksa, sehingga kemudian muncul ada kelas pekerja yang digerak oleh Belanda, sehingga kemudian terjadi proses abangisasi, dan kemudian itu banyak. Saya ingin mengatakan bahwa dan kita kehilangan cara membaca simbol-simbol ini. Tadi Ustadz Zahir memberikan satu konsep atau satu cara pandang kebudayaan. Itu adalah salah satu cara pandang, dan kita kehilangan itu. Maaf, salah satu yang kita sering Sultan Agung itu sudah mengajarkan satu konsep cara pandang tentang bagaimana memahami budaya Jawa dalam ajaran Sastro Gending. Misalnya mengartikan aksara Jawa, makna-makna aksara Jawa dan sebagainya, konsep-konsep teologi dan sebagainya itu ada di dalam Sastro Gending. Tetapi kemudian itu tidak kita warisi, dan kemudian kita menggunakan tafsir kebudayaan ala non Mataram, sehingga membaca banyak hal. Misalnya satu contoh saja,
kita sekarang diberi tawaran-tawaran tafsir baru. Misalnya sekarang muncul situs di Bantul yang seakan-akan mewarisi satu kebudayaan Mangirah yang itu baru didirikan tahun 2006-2007 oleh seorang mantan anggota DPRD Bali yang tinggal di sana, beragama Katolik, dan kemudian itu seakan-akan itu situs lama warisan Ki Ageng Mangir. Padahal itu baru tahun 2000. Nah, di YouTube sekarang mengatakan bahwa itu adalah situs purbakala dan sebagainya. Padahal itu baru tahun 2006 dibuat. Jadi bayangkan 2006 itu pasca bom Bali. Jadi ada orang Bali karena bom Bali kemudian pindah ke beli tanah di Bali dan sebagainya. Kemudian mulai tahun 2015 kita ditawari satu atraksi yang seakan-akan ini kalau kita tidak bisa melakukan catatan sejarah, seakan-akan itu adalah warisan lama dari tradisi Mataram, yaitu Pawe Ogogo sepanjang Malioboro. Nah, setiap tahun karena pandemi tidak ada. Padahal itu baru tahun 2015, 2 tahun setelah disahkannya Undang-Undang Keistimewaan. Sebuah prosesi kebudayaan yang tidak pernah ada akarnya di Jawa, di Mataram. Jadi tidak mewakili tradisi Mataram sama sekali, tapi itu menjadi satu atraksi budaya yang menjadi bagian dari proses acaranya di nah, maka saya kalau saya usul yang komisi MUI itu salah satu akhirnya adalah mengkaji sastra berarti sebagai sebuah perspektif bagaimana memahami menjadi alat untuk melakukan tafsir kebudayaan. Kita itu sudah diberi alat untuk melakukan tafsir kebudayaan oleh leluhur Mataram. Tetapi kita sekarang itu diterus diinfiltrasi secara kebudayaan untuk menggunakan tafsir-tafsir budaya dari kolonial. Saya kira ini yang saya kira menjadi agenda penting dalam konteks kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemaknaan simbol ini yang saya kira semakin hari bukan semakin kita ini mampu, tapi semakin hilang dari peredaran. Itu yang masalah. Saya tetap pada tesis saya bahwa yang namanya keraton itu adalah penjaga ajaran Islam dan budaya Jawa. Itu keraton. Saya soal dengan saudara, ya, dan saya matur tentang kegalauan kita, ya, kegalauan kita bagaimana keraton ke depan mewarisi misi yang luar biasa besar, mengcombine, memaknai ajaran Islam dalam tataran masyarakat Jawa. Dan saya bukan hanya matur dan memberikan usulan. Harus dalam bagaimana kalau keraton itu menginisiasi apa yang saya sebut dengan, ya, kalau keraton punya masjid Prabon, masjid Kagungan Dalu, kenapa keraton tidak punya pesantren Kagungan Dalu? Apa tugasnya? Ya tugasnya ya simbol-simbol Jawa aja, simbol-simbol Islam, ajaran-ajaran Islam yang ada di keraton itu bukan hanya ada yang mewarisi, ada yang kita ajari, kita kader sehingga mereka ini mampu betul dan bisa memasyarakatkan. Dan ini bukan soal hanya benda-benda artefak, tapi juga laku, juga ajaran. Dan ini siapa sekarang ini yang ya dalam tanda petik bertanggung jawab untuk itu kalau bukan ya keraton sendiri. Itu. Ini saya kira penting dan barangkali ini bisa diusulkan kembali tentang pentingnya. Sebab apa? Semakin hari saya lihat kaum muslimin, tokoh-tokoh kaum muslimin semakin jauh dari keraton, sebaliknya keraton juga semakin menjauh dari. Padahal ini yang sebenarnya tidak kita kehendaki. Kita
kalau kita sepakat bahwa keraton adalah representasi Islam dan Jawa, maka justru inilah kesempatan kita memberdayakan keraton itu, ya, dan menjadikan keraton itu kemudian simbol-simbol itu tidak hanya di keraton, tetapi meluas sampai di tingkat masyarakat kita semua. Ya, rumah-rumah kita ini ya pakai limasan, ya pakai apa Pak? Joglo. Tapi semakin hari buka kok nggak ada loh Pak. Kayunya sudah nggak ada, tetapi memang kita nggak tahu. Dan itu bukan tidak sesuatu yang memasyarakat di kalangan kita, sehingga kita rumahnya Eropa semua, rumahnya Belanda semua. Gampangnya begitu. Apalagi soal pernik-pernik itu, karena kita memang tidak tahu. Hari ini bapak-bapak ibu yang kami hormati, kalau panjenengan mau belajar gending, panjenengan mau belajar, saya mau copatan, itu kita harus belajar kepada teman-teman kita dari nol. Sesuatu yang sangat ironi ketika itu semua adalah tinggalan para wali, luar biasa. Ini saya kira memang menjadi tugas besar, ya. Ini kita lakukan supaya apa? Supaya legasi keraton ini betul-betul ada, nyata, bukan, dan simbolisasinya, penafsirannya memang penafsiran yang dalam, bukan penafsiran yang mengada-ada atau kemudian dipadak-padaknya dengan modernitas apalah, nggak ada itu. Nah ini supaya itu gimana caranya? Kita harus punya itu. Ini itu yang saya kira menjadi tugas kita bersama, dan saya kira kita berharap MUI bisa rintis dan membuka jalannya.